Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurdiana, NIM 2019533075. Di sini saya akan menjelaskan materi ERD. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menjawab pertanyaan seperti, data apa yang diperlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lain. Selanjutnya, notasi simbolik ERD. Persegi panjang merupakan notasi dari himpunan entitas, elips merupakan notasi dari atribut, belah ketupat merupakan notasi dari himpunan relasi. Selanjutnya, garis merupakan notasi dari link. Notasi ERD. Yang pertama, entitas. Entitas merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, entitas, pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contohnya, entitas item, atributnya ada warna item, ukuran item, deskripsi item. Selanjutnya, relasi atau hubungan. Menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya, entitas mahasiswa dengan atribut nomor mahasiswa nama, entitas kuliah dengan atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, relasinya yaitu mengikuti. Dengan atribut kode mata kuliah didapat dari atribut mahasiswa, dari entitas mahasiswa. Nomor mahasiswa didapat dari entitas kuliah. Contoh relasi antar tabel. Di sini ada tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama, alamat. Ada tabel mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, dan SKS. Tabel penghubungnya yaitu tabel nilai, yang terdiri dari NIM yang berasal dari tabel mahasiswa, kode mata kuliah yang berasal dari tabel mata kuliah. Ada nilai angka, ada nilai huruf. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain, yaitu one to one, one to many, many to one, many to many. Mapping kardinalitas. Berikut ilustrasinya, contohnya one to one, di sini ada entitas A dan entitas B. Setiap atribut pada entitas A berelasi dengan atribut pada entitas B. A1 berelasi dengan B1, A2 berelasi dengan B2, A3 berelasi dengan B3, A4 berelasi dengan B4. Dan setiap atribut A dan atribut B berelasi satu dengan satu. Yang kedua, one to many. Sini ada entitas A dan entitas B. Entitas A, atribut A1 berelasi dengan B1 dan B2. A2 berelasi dengan B3 dan B4. A3 berelasi dengan B5. Di sini pada entitas A berhubungan dengan banyak atribut pada entitas B. Selanjutnya, many to one. Pada A1
dan A2 berrelasi dengan B1, A3 berrelasi dengan B2, A4 dan A5 berrelasi dengan B3. Di sini atribut A berrelasi dengan B. Yang A banyak, yang B 1. Many to one. Selanjutnya many to many. Yang A1 berrelasi dengan B1, B1 berrelasi dengan A2. A1 berrelasi dengan B2. A3 berrelasi dengan B3 dan B4. B3 berrelasi dengan A3 dan A4. Sini banyak dengan banyak, many to many. Selanjutnya jenis hubungan. 1 ke 1 atau one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, satu supir bertugas mengendarai satu mobil. Selanjutnya, satu ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, satu kelas berisi banyak mahasiswa. Selanjutnya, banyak ke satu. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan tidak sebaliknya, di mana entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, banyak mahasiswa mengambil satu jurusan, mengikuti satu jurusan. Selanjutnya, banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah. Simbol kardinalitas ERD. One to one, one to many, many to many. One to one disimbolkan dengan angka 1, yang many disimbolkan dengan huruf N atau M. Ikut simbolnya. Diagram ER dengan kamus data. Kamus data mahasiswa. Entitas mahasiswa terdiri dari atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. NIM di sini sebagai primary key. Entitas kuliah terdiri dari atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Kode kuliah di sini sebagai primary key. Selanjutnya dosen terdiri dari nama dosen, alamat dosen. Nama dosen sebagai primary key. Selanjutnya mempelajari ada NIM yang berasal dari mahasiswa, kode kuliah yang berasal dari kuliah, indeks nilai. Selanjutnya mengajar yang terdiri dari kode kuliah yang berasal dari kuliah, nama dosen, waktu, dan tempat. Derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum atau XY. X sama dengan min dan Y sama dengan max. Contoh relasi minimum. Sini satu mahasiswa
Mengikuti banyak pengajaran. Mahasiswa terdiri dari atribut NIM. Pengajaran terdiri dari atribut NIM dan kode kuliah. Kuliah terdiri dari kode kuliah. Pengajaran terdiri dari kode kuliah dan kode dosen. Kuliah terdiri dari kode dosen dan nama dosen. Contoh studi kasus sistem informasi reservasi hotel. Penentuan entitas yang digunakan yaitu entitas tamu, entitas pesan, entitas kamar, entitas jenis kamar, entitas menu resto, entitas trans resto, entitas trans hotel, entitas jenis menu. Di sini satu tamu bisa melakukan banyak pemesanan hotel, bisa check-in trans hotel, pemesanan satu kamar. Kamar mempunyai banyak jenis kamar. Kamu bisa memesan banyak menu resto, bisa melakukan trans resto, mempunyai menu resto, mempunyai banyak jenis menu. Pendeklarasian entitas ke tabel. Entitas tamu terdiri dari kode tamu, nama tamu, jenis kelamin, warga negara, alamat, telepon. Entitas pesan terdiri dari atribut kode pesan, kode kamar, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, warga negara, tanggal pakai awal, tanggal pakai akhir. Entitas kamar terdiri dari kode kamar, kode jenis kamar, harga sewa. Entitas jenis kamar terdiri dari kode jenis kamar, nama kamar, fasilitas. Entitas trans hotel terdiri dari kode trans, kode tamu, kode kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, uang muka, lama inap, total biaya. Entitas menu resto terdiri dari menu, jenis menu, kode jenis menu, nama makanan, harga, dan keterangan. Entitas jenis menu terdiri dari kode jenis menu dan jenis menu. Entitas trans resto terdiri dari kode trans resto, kode tamu, tanggal, jumlah beli, PPN, dan total bayar. Relasi tabel. Kode tabel tamu, kode tamu sebagai primary key berhubungan dengan tabel trans. Ada kode tamu. Dan tabel kamar berelasi dengan tabel trans. Tabel tamu berelasi dengan tabel trans resto. Tabel kamar berelasi dengan tabel jenis kamar. Tabel pesan berelasi dengan tabel kamar. Tabel menu resto berelasi dengan tabel jenis makanan. Di sini ada tabel user yang terdiri dari kode user, ID level, nama lengkap, user, password, status. Contoh 2, sistem penjadwalan kuliah terdiri dari entitas jadwal, entitas dosen, entitas mata kuliah, entitas mahasiswa, entitas ruang, entitas petugas. Selanjutnya, ERD. Di sini petugas membuat banyak jadwal, banyak dosen mengajar banyak mata kuliah, mengatur jadwal, menempati ruangan. Banyak mahasiswa mengetahui jadwal. Relasi tabel. Sini tabel ruang berelasi dengan tabel jadwal, tabel mahasiswa berelasi dengan tabel jadwal berelasi dengan tabel mata kuliah, tabel dosen berelasi dengan tabel mata kuliah. Ini ada tabel petugas. Ada kode petugas, nama petugas, alamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.